拥抱自然啦！救命啊！你们会遭报应的！话，哎呀，我呸！但是，哟，小枣来了。爸，绝对有。等着。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan setelah Lord Lingfeng, kita bakal masuk ke Lord Suyang nih. By the way, akhir-akhir ini ya guys, Mimin cukup dipusingkan. Sepertinya banyak sekali berita buruk berseliweran di media. Setiap Mimin buka sosial media pasti isinya itu aduh amburadul dah berita buruk semua. Entah itu krisis lah, pemerintah yang ini itulah. Ya sudahlah. Ya mending Mimin pelariannya nonton Tonghua aja biar nggak stres ya kan. Oke, kita masuk ke part 227 hari ini, dimana kita semua bakal melihat Suyang akan mengungkap yang namanya tanaman pemakan jiwa yang Xiao Zhao tanam. Karena ada keanehan di sana, ada sebuah anomali guys, bukan tung-tung sahur ya. Tapi bakal ada orang yang tidak senang dengan usahanya Suyang. Ayo, kira-kira siapakah itu? Pasti orang jahat nih. Kalau berdasarkan part kemarin, kita semua udah melihat Suyang masuk ke dunia baru dan bertemu para pemburu yang menahan zombie-zombie agar tidak memasuki kota. Setelah Suyang selamatkan, mereka pun dibawa ke kota untuk berlindung. Mereka dianggap sebagai pahlawan guys. Di sini ada seorang bocah yang menanam tanaman pemakan jiwa. Tapi cuma punya dia doang yang paling bagus. Suyang jadi curiga dan pengen melihatnya. Apakah ada campur tangan murid Tianlang kuno ataukah tidak? So maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. 他们回来了，石头头。谢谢大哥。 Setelah itu mereka masuk ke luar kotanya guys. Jadi benteng paling luar dari kota Yongqing terdapat seorang kakek tua yang bernama Feng Yuanku. Dia ini penganut aturan surgawi. Dia mencoba meyakinkan semua orang yang berjalan di sana untuk mengikuti aturan surgawi dan beralih ke jalan yang benar. Karena dia yakin di masa depan semua orang bakal menjadi zombie guys. Waduh gila nih. Mendengar itu orang-orang kesal lah memukuli Yuanku karena jika bukan gara-gara para pahlawan yang menghabisi zombie, pasti semua orang di kota nggak ada selamat alias meninggoy. Yuanku pun kabur ketakutan. Kalau mau mengikuti aturan surgawi, sana pergi menemui para zombie lalu kamu peluk, kata Yaya sambil kesal. 你们会遭报应的！我们早死光了，滚！话，哎呀，我呸！ Xiao Zhao langsung mengajak mereka buat pergi ke gerbang kota tengah untuk mengambil hadiah mereka sebagai pahlawan. Di sisi lain, tepatnya di gerbang tengah, ada seorang anak kecil yang bernama Xiao Shu. Dia memohon agar diberikan sebotol bibit tanaman pemakan jiwa lagi, karena dia tidak berhasil menanam satu pun guys. Tapi manajer Liu tidak mau memberikannya karena dianggap tidak berguna dia. Sehingga dia disingkirkan dari sana. Tidak lama dari itu, Xiao Zhao dan Suyang dan lainnya pun muncul. Xiao Shu disuruh pergi. Jangan mengganggu mereka yang ada di sini. Dia pun pergi dengan perasaan super sedih. Beda kalau ke Xiao Zhao ya guys, si manajer Liu itu baik banget sama dia. Memuji-muji Xiao Zhao karena kerjanya sangat bagus. 哟，小枣来了。刘管事，怎么了？ Dia bakal memberikan hadiah untuknya karena kerja kerasnya. Xiao Zhao menerima hadiah itu, Mimin tahu isinya pastilah uang ditambah bibit tanaman. Tapi dia penasaran kapankah dirinya bakal memasuki pusat kota. Manajer Liu membalas, Xiao Zhao kan sudah menanam tanaman yang paling banyak dan paling bagus kualitasnya. Nanti juga bakal ada waktu, dia bakal dipanggil untuk memasuki pusat kota. Tapi yang pasti bukan sekarang. 自己的原因，少来烦我。 Singkat cerita, malam harinya sudah tiba. Suyang dan lainnya pun sedang asik minum teh. Xiao Zhao sibuk menanam bibit tanaman pemakan jiwa.
Dia menyiram, menyebarkan benih, merawat tanaman-tanamannya dengan sangat baik. Suya menghampirinya dengan rasa penasaran. Xiao Zhao sengaja menanamkan benih-benihnya di malam ini juga karena jika tidak, mereka nggak bakal bisa tumbuh secepatnya dan akan ketinggalan perjalanan keluar kota yang berikutnya guys, alias nggak dipilih buat ke pusat kota. Jelas Suya jadi tertarik. Xiao Zhao penasaran emangnya Suya nggak pernah menanam tanaman ya? Karena Suya tidak pernah, segera dia berikan sekantong benih dan pengen dia ajarkan. 续播种完，不然就赶不上他。 再种地， Tapi Suyang langsung menggunakan caranya guys, menyebarkan semua benihnya ke tanah Xiao Zhao. Tentu dia panik. Jika disebar secara asal-asalan, maka tanamannya nggak bisa tumbuh dong. Tentu saja Lord kita memiliki caranya sendiri. Dia pun langsung mengeluarkan mantra, menghujani tanah di sana dengan energi kehidupan. Karena bagi dia ribet banget guys, harus menanam tanaman dengan sesuai aturan. Mantra menyebarkan energi kehidupan membuat tanah di sana langsung subur. Dan tidak butuh waktu lama, benih-benih di sana mengalami peningkatan pertumbuhan sebanyak 10 kali lipat. Mantap! 麻烦。 Dan dalam waktu beberapa menit langsung muncullah benih-benihnya sudah menjadi tunas yang kecil. Udah mau tumbuh nih. Kalau biasa ditanam seperti cara biasa mah butuh berhari-hari. Dia pun menyuruh Suyang untuk menunggu Xiao Zhao akan membawakan sesuatu hal yang bagus. 爸，绝对有不能等着。种地， Di sisi lain ternyata ada sosok berjubah hitam yang memantau mereka guys. Dia mengatakan, melawan aturan surga maka harus dihukum oleh surga. Wah, siapakah itu? Sungguhlah mencurigakan. Nanti bakal ketemu Suyang nih, seru ya guys. Sia yang mengoceh dia tidak bisa tidur gara-gara bocah Xiao Zhao. Li Huchen menjelaskan hasil temuan dia di mana terkait akar tanaman milik si Xiao Zhao. Jadi benih-benih atau biji dari tanaman pemakai jiwa milik orang lain itu memiliki gas di dalamnya dan tidak bisa ditanam guys. Hanya dengan menggunakan cara spiritual sajalah yang bisa membersihkan gas-gas jelek itu. Tapi anehnya, dari semua bibit yang ditanam, cuma si bocah Xiao Zhao doang yang memiliki cara spiritual. Milik orang lain itu cumalah cara palsu. Makanya temannya si Xiao Shu yang kemarin itu nggak bisa menanam satu pun guys. Dari situlah Suyan dan para murid sadar ada orang di balik ini yang memanfaatkan kota Yongqing ini guys. Gak lama dari itu Xiao Zhao datang membawakan daun teh yang bagus. Liu tahu kalau Xiao Zhao menghabiskan gaji 2 bulannya demi membeli daun-daun teh mahal ini. Luar biasa sekali dedikasi dia untuk memperlakukan para pahlawan seperti Suyang. 大哥哥， Xiao Zhao menyeduh teh itu dan Suyang minum guys. Suyang mengaku kalau tehnya lumayan enak. Ini kita nggak tahu beneran enak atau gimana guys. Mungkin aja Suyang nggak rasa nggak enakan gara-gara Xiao Zhao sudah menghabiskan uangnya. Kita tidak tahu. Tapi tiba-tiba Ling Hu merasa ada yang datang. Itu adalah si kakek tua Yuanku. Yuanku dianggap gila. Dia datang-datang menghancurkan semua tanaman pemakan jiwa milik Xiao Zhao. Waduh. Dia bahkan terus mengoceh sambil menghancurkan tanaman-tanaman di sana. Xiao Zhao berusaha menghentikannya pun malah dipentalkan. Untungnya ada Suyang guys. Kakek Yuanku mengaku sudah bekerja keras demi memberikan anaknya hidup abadi. Tetapi hasilnya anaknya meninggoy gara-gara kalian habisi. Yes, anaknya Yuanku sudah berubah menjadi zombie lalu dihabisi oleh para pahlawan guys. Dia tidak terima. 已经变成尸奴了，不是人。你让我的孩子拥有了无。 大哥哥， Karena bagi Yanku menjadi zombie itu adalah evolusi perubahan terbaik dan itu sudah menjadi aturan dari alam. Aturan alam di mana zombie memakan manusia. Semua itu hal yang wajar dan sudah menjadi bagian dari aturan surgawi. Yaya membalas, sepertinya otakmu yang bermasalah nih. Kakek Yuanku malah menganggap kalau mereka semua di sini sudah melanggar yang namanya aturan surgawi. Nah, di sini Suyang pun angkat bicara guys. Aturan surgawi hanya menaklukkan bagi mereka yang lemah.
Tiba-tiba monster semangka di sana pun hidup, membanting Yuanku ke sana kemari. Yuanku yang memohon pertolongan, tetapi kita ingat kata dia kan sudah menjadi aturan di mana makan memakan guys. Jadi kalau semisal dia dimakan oleh monster semangka, itu adalah hal yang wajar dong. 既然弱肉强食是自然规则， Gak ada yang mau menolong dia, kasihan sekali kakek Yuanku ini ya. Dan dia pun berakhir ditelan habis oleh sang semangka. Uniknya semangka ini bisa menghidupkan para tanaman pemakan jiwa yang lain. Mantap emang semangka dari Suyang ya guys, tiada lawan. Gak lama dari itu muncullah si teman Xiao Zhao yaitu Xiao Shu yang memberitahukan kalau dia bakal pergi ke pusat kota. 是天生不爱笑吗？自然啦，怎么不笑啊？ Sementara itu di aula kantor luar kota, si penguasa kantor yang bernama Jia Yu. Dia kaget setelah mendengar ada satu orang yang bisa menghabisi ratusan zombie dalam waktu singkat, yaitu Suyang. Jia Yu memerintahkan bawahannya untuk mendapatkan hatinya Suyang. Sementara itu, Xiao Shu yang pamit untuk pergi ke pusat kota. San Yang menjadi curiga, ini pasti ada yang aneh. Harusnya kan yang dipilih itu Xiao Zhao ya, karena dialah yang bisa menanam tanaman pemakan jiwa paling banyak dan kualitasnya paling bagus. Si Xiao Shu aja kita ingat dia tidak bisa menanam satu pun guys. Pasti ada yang salah. Tapi bagi Xiao Zhao, ya sudahlah. Dia bakal menanti gilirannya untuk pergi ke pusat kota. 猫腻，没事的。最多却落选了。 Ini seru juga nih, kira-kira apa sih tujuan orang-orang jahat di belakang ini? Mimin jadi curiga, orang-orang yang dikirim ke pusat kota apa jangan-jangan mereka malah dijadikan eksperimen untuk para zombie atau gimana guys? Ini sangat menarik. So, maka dari itu, coba kita lihat saja di bagian spoiler buat part 228 Lian Shishuanian. Episode 231-nya lagi, episode terbaru di hari Sabtu, kita semua bakal melihat. Wah, ini musuhnya bakalan muncul nih. Jia Yu diam-diam memantau Xiao Zhao dan mengirimkan assassin untuk menghabisi dia. Dia nanti bakal bertemu Suyang juga guys. Dan disinilah terungkap kejahatan yang mau dilakukan oleh Jia Yu kepada orang-orang di kota. Suyang pun bakal mengungkapkan itu semua sementara ada assassin yang bakal dikirim untuk menghabisi Xiao Zhao. Tapi sayang tanaman pemakan jiwa di sana sudah Suyang perkuat. Jadi sangat besar, bahkan si assassin dimakan sampai jadi abu guys. Auto meninggoy dah tu. So, selesai dulu buat part 227 Lian Shishuanian. 100,000 years of reviving Qi, 100,000 tahun pemurnian Qi, tetapi satu hal yang pasti, cuma di sini ya guys, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.